Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendampingi Ketua Umum. Semakin terang aja jalannya nih ya. Kita yang sedang bersilaturahmi calon wakil presiden dari Partai Bulan Bintang, Mas Gibran dari Koalisi Indonesia Maju. Dan tentunya di tengah beliau ini semua pasukan PBB, para wakil ketua umum, ketua mahkamah partai, kemudian ketua-ketua, sekretaris majelis suro, ya, yang insya Allah siap untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih sekali sudah diterima di namanya Pak Ketua Umum DPD dan keluarga. Amin. Kok gini toh Mas Gibran? Kontestasi 2021. Terima kasih. Mantap. PBB, jaya, jaya, jaya. Rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum kami memerintahkan bahwa saksikan para wartawan, saksikan para teman-teman relawan bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama Rumah Jokowi. Kami pakai nama Vau Ganjar. Pak Ketua, kami siap kantor kami yang megah di Kecilung untuk rumah pemenangan Ganjar. Monggo, persilakan. Memang banyak sekali tantangan, badai yang menerpa. Teman jadi lawan, lawan jadi tambah banyak. Namun yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk Ganjar, bukan untuk Mahfud. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk Indonesia. Kekecewaan seorang Mbak Puan ya. Beberapa hari ini tentu saja pikiran kita ini semuanya berpikir keras. Apa iya situasi politik ini kok seperti ini? Apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir, iya nggak ya? Kadang-kadang hatinya mengatakan, enggak mungkin. Itu mungkin hanya Faktanya bisa-bisanya iya media sekarang saja. ini. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya nggak ya? Ternyata iya. Dia tidak akan membiarkan Indonesia ini diacak-acak oleh satu keluarga yang sangat berambisius. Kita Para harus Jokowi pun menitipkan Indonesia ini sampai kepada mulai marah orang-orang yang akan kapabel, sesuatu seperti ini ya. berkapasitas, mempunyai rekam jejak panjang, yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mempunyai pengetahuan, pengalaman di bidang ketatanegaraan. Tidak bisa kita memberikan semua problema bangsa ini kepada anak bau kencur yang hanya disusui oleh ibunya. Ini sikap saya, dan saya yakin ini sikap Anda semua rakyat Indonesia yang tidak mau negeri ini dijajah oleh keluarga karena merasa mempunyai wewenang dan merasa mengendalikan semua sehingga berbuat seenak sendiri. Pertemuan Gibran dengan ketum partai politik di koalisi Prabowo itu sebenarnya wajar saja sih dalam dunia politik. Namun ada etika politik yang dilanggar apabila dalam pertemuan ini membahas dukungan atau deklarasi Golkar, PAN atau PBB untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo ya. Gibran merupakan kader aktif PDI Perjuangan. Sementara Golkar dan PAN serta PBB merupakan partai koalisi Gerindra. PDIP sudah mendeklarasikan paslon capres-cawapresnya dalam Pilpres 2024 mendatang, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sehingga keputusan Partai Golkar mendukung wali kota Solo itu, keputusan Partai Golkar maupun PBB mendukung wali kota Solo untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto
adalah hal yang tidak tepat tentunya. Gibran itu merupakan kader parpol berbeda. Dia kader PDIP dan masih menjabat sebagai wali kota. Bahkan nih ya, secara de facto tapi secara de jure, dia itu kader PDIP yang proses pencalonnya mewakili PDI Perjuangan. Tapi apa partai yang mengambil kader bukan dari partainya? Partai-partai itu tidak punya etika dalam mengolah organisasi parpol tentunya ya. Seharusnya parpol harus mengorbitkan kadernya untuk menjadi pemimpin, bukan mengambil kader parpol lain, terlebih dari gerbong koalisi yang berbeda. Kemudian bila Gibran menerima ajakan untuk menjadi pasangan Prabowo, maka etika politik putra sulung Presiden Jokowi ini juga sangat dipertanyakan ya. Hal itu akan berimbas pada pendidikan politik bagi masyarakat. Publik akan menganggap seolah Mas Gibran ini berusaha secara pragmatis demi mendapatkan kemenangan jadi cawapres. Matinya demokrasi dan tumbuhnya dinasti politik. Pengusung Gibran cawapres oleh Partai Golkar maupun PBB menunjukkan matinya demokrasi dan sebaliknya. Golkar seolah melawan semangat reformasi. Publik akan kecewa dan marah atas keputusan Partai Golkar dan PBB tersebut memilih putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres. Bagaimana nasib Mas Gibran sebagai wali kota Solo? Jika Gibran sah menjadi cawapres, maka tentunya bisa melakukan cuti dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Hal tersebut pun tertuang dalam Undang-Undang KPU. Tapi kemungkinan hadir akan ada aspek lain yang mungkin terjadi jika Gibran benar-benar maju sebagai cawapres Prabowo. Gibran sendiri merupakan kader dari PDIP. Sementara PDIP sudah mengumumkan paslonnya di Pilpres 2024. Gibran menjadi wali kota Solo pada Pilkada 2020 melalui PDIP. Jika PDIP mempersoalkan, maka akan timbul masalah lain ya. Misal, PDIP akan menghentikan jabatan wali kotanya dengan berbagai alasan. Itu akan menambah urusan. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.